Shalom Ibu Atta, my twin. Shalom Ibu Mac, my twin. We are so happy we are in UK. Yes, we are. And this is very peaceful time, peaceful place. Kita bersuka cita hari ini sambil terus kita menantikan Rapture. Nah, tergantung Tuhan mau datang atau tidak, itu urusan beliau, urusan dia, right? Tapi kita mempersiapkan diri dengan baik. Of course. Walaupun mungkin kalau Tuhan tidak datang jemput kita tanggal 23 atau 24 September, ya kita lebih baik persiapan diri kan? Right. Daripada kita nggak siap gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini tamu saya yang luar biasa. As you know, Dr. Natalia Tapisa Denmaya von Nederland. Sukacita, hari-hari ini kami ada di Great Britain, yaitu di Inggris. So wonderful ini tempat, dan ada kesempatan untuk sedikit kami berbincang sehubungan dengan murid-murid teman-teman yang saya tanyain mereka. Jadi dalam persiapan Rapture ini, what have you done? Saya nanya ke mereka. Udah ngapain aja persiapannya? Ada perubahan apa aja yang kalian lakukan? Salah satu bilang ini, wah nggak ada kesempatan, soalnya saya lagi sibuk ini itu. Satunya bingung juga ya, apa ya, doa gitu, baca firman lebih. Any idea Ibu Mac, katanya. Nah, sekarang saya mau minta pendapat Ibu Atta. Kira-kira gimana tuh persiapannya? Terima kasih. Buat saya sendiri, saya sangat ketat dengan diri saya. Wow. Ya. Sebagaimana kita tahu dalam firman Tuhan bahwa kita ini bertanding dalam pertandingan yang diwajibkan. Right. Dan Rasul Paulus mengajarin kita untuk berlari begitu rupa. Apalagi kalau kita tahu bahwa kita sudah hampir mencapai garis finish. Yeah. Ada alarm-alarm, ada garis-garis yang kita tahu lewat perenungan kita, lewat baca firman Tuhan, dan di sana kita bisa tahu bahwa sudah sejauh mana perjalanan kita. So berlari begitu rupa, nggak ada lagi waktu untuk main-main. Ya memang nggak main-main sih selama ini, cuman mungkin masih ada yang kececer-kececer. Ya, nyantai. Yes. Cuek, nggak peduli, nggak siaga. Nggak siaga, right. Berjaga-jaga dan waspada. Nah, even buat saya jam tidur sudah semakin kurang. Wow. Tetapi ya kekuatan setiap hari juga nggak berkurang. Karena let's say kita tuh lagi kita punya iman dengan surga, sehingga kita nanti bisa nggak miss ketika waktunya datang. Ketika trompet dibunyikan, kita bisa mendengar dan kita tidak tertidur. Nah, Ibu Atta kan mengajarkan kepada beberapa murid tuh, ya, apa yang kira-kira harus diberesin segera dalam waktu yang sangat singkat, sekiranya dia datang dalam waktu 2 minggu. Yes, kalau masih ada 2 minggu berarti kita punya waktu untuk segiat-giatnya. Nggak bisa lagi ada main-main,
hari ini ingat ada benci ke seseorang, ada orang belum That's it. kita minta maaf, ada orang yang masih iri hati sama kita atau kita irihin, Ya. beresin. Beresinnya tuh gimana? Beresin, just kalau firman Tuhan berkata kalau kamu ingat sesuatu tentang sesamamu, ya kita yang harus beresin. Oke, mungkin kamu sakit hati sama saya. Ya. Karena kita nggak mikirin diri kita sendiri ya Bu Meg, ya. Kita juga mikirin mereka. Dan seperti pikirannya Kristus nggak mau satu orang pun binasa, atau satu orang pun tertinggal. Jadi saya nggak punya waktu lagi, atau kita harusnya nggak punya waktu lagi mikirin harga diri kita lah. Dia yang salah kok aku harus minta maaf. Kasihan dia kalau dia nggak nyadarin kesalahannya dan akhirnya tertinggal. Gimana kalau orang itu nggak terima, misalnya kita datang? Nggak terima, ya saya harus mengikuti ajarannya Yesus. Saya datangin dengan segenap hati, dengan sudah persiapkan akal budi bahwa kalau dia terima ya saya nggak sakit hati. Ya. Kita Kalau udah nggak terima, ya udah. Nah, beberapa orang menyarankan, oke, baca firman lebih lagi, lalu doa lebih lagi. Tapi kalau mereka nggak tahu apa yang harus mereka bereskan, baca firman itu apakah menolong? Baca firman itu jadi tuntunan ya. Dan setelah baca harus jadi pelaku firman. Forward. Kalau kita baca firman dan kita tidak jadi pelaku, kita nipu diri kita sendiri dan kita nggak ada dapat apa-apa dan tidak akan ada yang berubah. Alright. Nah, beberapa mereka baca firman tapi tidak tahu menerjemahkan itu firman di dalam kehidupan mereka untuk aplikasi perubahan mereka. Misalnya, yang ngomong sembarangan, tetap aja ngomong sembarangan sebelum dibilangin, hey, kata-katamu ini kurang jadi berkat ya, gitu. Tetapi pendeta mendengungkannya, pokoknya menantikan Tuhan itu baca firman, banyak doa lagi. Nah, lalu hal lainnya, misalnya mereka minta-minta gitu ya, bukannya doa sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada, dia juga udah ngerti gitu ya. Tetapi sulit untuk mengaplikasikan di dalam kehidupannya untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Itu gimana buat? Ya, saya pikir itu kan karena mikirkan diri sendiri. Terlalu penuh dengan ego. Sementara kita kan harus mengosongkan diri kita biar bisa ringan ya, terangkat. bisa enak rapture-nya. Tadi ya kitab sendiri bilang bahwa kalau Tuhan datang nanti ya jangan yang di ladang kembali ke rumah, mungkin lihat perhiasannya gimana, rumahnya kekunci nggak. Itu yang bikin orang Kristen banyak yang baca firman, baca sesuai yang diinginkan saja, tidak mempersiapkan masa kekekalan. Saya jadi ingat istri Lot. Yes. Ya, dia berlari, tapi dia noleh ke belakang karena hatinya masih ada di hal-hal duniawi. Jadi bagaimana persiapan kita? Apakah kita nggak boleh mikir yang duniawi? Kita nggak boleh shopping, kita nggak boleh berplanning ke depan, atau gimana? Hari ini, kalau masih dikatakan hari ini, kerjalah, lakukanlah firman, taati tuntunan Roh Kudus, sekuat segenap hati kita, segenap jiwa dan segenap semaksimalnya. Kita. Yes. So bukan berarti kita nggak punya planning. Kalau itu yang dikatakan ada hamba-hamba Tuhan yang dapat penglihatan di beberapa tempat dan banyak tentang tanggal 23, 24,
saya malah mengatakan diri saya, how about tonight? Oh, wow. So kalau ini malam itu akan membuat saya jauh lebih berjaga dibanding dengan jagain tanggal 23, 24. True. So kenapa I kita harus agree. berantem di tanggal Really? 23, 24 kalau kita udah buang dan bersihkan semua hari ini, mau tengah malam datang, mau pagi datang, kita nggak kerasa kecurian. True. Kita ready. True. Iya. Oh, wow, saya setuju banget. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita didapati sedang melakukan pekerjaan kita sebagai hamba kalau dia datang, sehingga kita tidak mendapatkan pukulan, tidak ketinggalan dan sebagainya, tapi justru kita mendapatkan upah. Great, mau belanja silakan belanja, tapi jangan belanja nipu orang, jangan mau belanja terus gajinya stafnya nggak dibayar atau nipu suaminya atau berantem dulu ngotot sebenarnya itu bukanlah bukanlah untuk nanti di rapture, harusnya memang setiap hari kita harus kerjakan itu, kerjakan keselamatan kita. Ya, wow, I agree. Nah, saya sendiri beberapa waktu lalu sebelum saya tahu hal ini, it's like ada urgency di hati saya untuk membereskan kepada seorang yang gini bikin banget gitu ya, setiap kali gitu banget, sehingga kata-kata saya itu udah lama-lama itu udah nggak saya jaga gitu ya. Misalnya ngerjain gini aja kok nggak bisa sih, kok gagal lagi sih, aduh ini pasti abis ini dia lupa nih. Jadi saya udah hopeless sama orang ini, padahal saya sudah melakukan hal-hal yang banyak juga di belakang. Kayak saya nggak mau reserve nih, saya udah minta ampun, saya udah cuci kakinya. Kalau saya ini udah kayak mungkin 3 kali ya saya melakukan hal itu, pemberesan kepada orang yang sama gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, saya nanti beliin dia laptop gitu sebagai ini saya ya, bayar saya gitu. Ya ampun, saya gini banget gitu. Dan saya sama sekali nggak malu untuk itu, Ibu Ata. Saya betul-betul merendahkan diri, merugikan diri, istilahnya saya buka-bukaan. Saya nggak peduli orang mau pikir saya apa, saya sebagai pemimpin atau saya sebagai hamba Tuhan kok cuci kaki orang tersebut gitu ya, yang hari-hari itu hampir hari-hari ngeselin saya gitu ya. Bahkan dia sendiri pun bilang, aduh kalau dengan orang lain saya udah nggak dipakai banget, saya udah nggak dianggap banget, tapi Ibu Meg masih terus memberi kesempatan terus ya. Tetapi saya ini kayak ujian terus hari-hari gitu. Saya lihat ini lupa lagi, ini salah lagi, udah dibilangin tuh salah terus. Jadi saya bilang, kali ini Tuhan kayaknya saya salah besar ini. Jadi saya datang ke dia dan kami jalan dan saya ngobrol, saya sampaikan saya mau minta maaf lagi. Lagi karena saya rasa saya secara tidak sadar saya ngutukin dia, iya kan? Berarti kalau saya bilang, kamu kok salah terus, kamu kok nggak bisa, kamu kok lupa gitu, walaupun saya nggak ngomong kamu pelupa nih gitu, kamu goblok nih, kamu bebal, saya nggak ngomong gitu. Tetapi itu kan idiom ya. Kalau saya bilang, ya kenapa sih lupa lagi kayak gini aja gitu, kenapa nggak dicatat sih, kenapa nggak kenapa nggak dibaca dengan teliti gitu ya. Nah
Jadi saya kesel gitu. Nah, akhirnya saya sampaikan, saya mau minta maaf karena saya telah mengutuki kamu. Dengan saya mengutuki kamu, berarti padahal saya ngajar untuk orang berubah. Berarti saya tidak mau kamu berubah karena kata-kata saya, pikiran saya ngutukin kamu. Ibu Meg nggak perlu minta maaf, memang saya yang salah gitu, memang saya yang salah. Oh, bukan begitu. Ini dampaknya adalah kepada saya. Jikalau saya tidak cabut itu, maka saya pun menabur menuai. Saya kena dampaknya, entah dampaknya apa, entah saya terkutuk kembali. Ya, of course ya, benih ngutukin saya bisa terkutuk gitu ya. Dan kebaikannya adalah untuk kamu dan untuk saya. Untuk kamu adalah let's take out. Let's cabut semuanya. Jadi saya minta maaf, saya mencabut kata-kata saya yang gini gitu, dan saya bilang kamu juga buang semua itu dengan kata-kata kamu, dan kamu gantikan dengan apa yang kamu mau terjadi pada diri kamu. Saya juga mengatakan hal itu, dan saya bilang waktu itu kita punya waktu 21 hari sesuai dengan kisah Nabi Daniel. 21 hari itu adalah saat perubahan terjadi gitu ya. Bisa terus menerus sampai 21 hari itu bagus untuk establish the changes. Nah, akhirnya mulai. Nah, saya bilang dalam hari-hari ini saya dan kamu pun akan diuji, right? Kamu bisa melakukan hal yang masih sama seperti sebelumnya, dan ujian saya adalah saya bisa ngatain dengan perkataan yang sama seperti sebelumnya, tapi let's clear this out, ya. Saya bilang kita buang, lalu kita jalan, lalu kamu memperkatakan saya di tempat saya sendiri, saya memperkatakan yang baik, saya menabur ganti yang baik tentang kamu, dan kamu juga demikian. Dan exactly what happened, hari-hari kami menghadapi hal yang masih sama, tetapi pikiran kami kan udah beda gitu. Dan saya seperti biasanya, saya memberi sesuatu yang berharga lagi gitu ya kepada dia, tapi kami mengerjakan. Dan ini saya udah lakukan belum sampai sebulan sebelum saya tahu bahwa akan ada rapture prediction ini. Jadi wow, Roh Kudus sudah sampaikan di hati saya agar saya bersih-bersih kayak gini gitu. Terus orang ini kan berkata saya layak menerima hal yang punishment lah, pendisiplinan lah, dan apalah gitu. Saya bilang it's not that way ya. Jadi mari kita mengerjakannya, dan itu yang saya bikin itu. Wow, indah sekali Ibu Meg. Saya sangat terharu ya, terjamah dengan impartasi kehidupan Ibu yang mengikuti polanya Yesus exactly di hari dimana mau masuk dalam penganiayaan, finishing his task. Dia cuci kaki murid-murid, termasuk murid yang menjual dia. Ya, dalam hal ini sih orang tersebut buat Ibu kan nggak ngejual Ibu ya, tetapi ya Ibu mengambil posisi Tuhan Yesus yang ya melayani, mencuci, membebaskan. Ya. Dan itu tetap dikerjakan berdua dengan antara Ibu dan orang tersebut. Iya. Jadi sambil saling mendoakan supaya jangan ada di antara satu yang gagal. Nah, gagal sih, kepleset. Iya, terpeleset. Iya. Saya juga ngalamin hal yang sama sih ya. Ternyata menanggalkan ya yang dikatakan di Ibrani 12 itu ayat 1-2 ya, menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kadang kita
pikir beban dan dosa tuh kayak nggak zina lah, nggak nipu orang lah. Ternyata ini kan hal-hal hari-hari yang sama terus kita hadapi. Ya mungkin kalau yang lain ada di dapur, ada di kamar mandi, terus ntar kalau dia habis mandi lihat tuh handuk digantung lagi di mana gitu. Ada yang berantem gara-gara handuk, gara-gara sampai Tuhan datang kamu masih mau berantem gara-gara handuk salah gantung. Itu kan take it easy, ambil lalu taruh di tempat yang kotor. Dan itu ya kami sebagai murid-murid yang di bawah naungan KCC terus mengerjakan gol-gol seperti itu. Jadi kepada teman-teman semua dan murid-murid semua yang lagi nonton saat ini nih, yang hal kecil nggak perlu diperbesar, ya. Lalu yang besar diperkecil sampai hilangin gitu ya. Itu lebih baik karena who knows, waktunya sangat singkat, waktunya udah nggak ada. Kalau kita nggak mau berubah, kalau kita masih melakukan hal yang sama, well, kita tidak akan dapat upah. Kita rugi, ya. Nanti di surga kita bilang, iya kayak gitu aja, kok saya nggak let go sih, gitu ya. Tahu gitu dulunya aku bikin. Dulu, tapi udah pertandingannya udah selesai. Ya, tetapi Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Who knows? Yeah. Who knows he will come tonight or 23rd, 24th. Who knows dia juga tidak datang atau belum datang pada saat ini. Tetapi yang penting kita harus siap. Alright, terima kasih Dr. Natalia dari Britain dan jauh-jauh dari Netherlands sudah datang ke Great Britain untuk memberkati saudara kita semua. Terima kasih Bunda, terima kasih semua. God bless you all. Bless you all. Maranatha.